Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 37, teksnya ayat 15 sampai 28 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 23. Yehuda dan Israel akan menjadi satu dalam tangan Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi berbagi menjadi dua kerajaan. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 28. Hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Tempat kediamannya akan ada pada mereka. Kesimpulan hari ini, Tuhan perintahkan akan mengambil dua papan dan tulis di atasnya masing-masing Yehuda dan Israel, Yusuf dan seluruh kaum Israel. Kemudian dua papan itu gabungkan menjadi satu dalam tangan Yeskel. Orang-orang Israel dan Yehuda akan kembali dari pembuangan. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi berbagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan itu akan dikuasai di bawah satu raja, satu gembala, yaitu hambanya Daud. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya. Dan tempat kediamannya akan ada pada mereka. Dengan demikian itu, mereka akan menjadi umatnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan akan mengambil dua papan dan tulis di atasnya masing-masing Yehuda dan Israel, Yusuf dan seluruh kaum Israel. Dan akan gabung dua papan itu menjadi satu, supaya beritahukan bahwa bangsa Israel menjadi satu. Di dalam Tuhan itu, apapun yang sudah bagi, apapun yang telah jadi beberapa, itu akan menjadi satu lagi. Kedua, Tuhan janji akan mengutus seorang raja, seorang gembala untuk Israel, yaitu hambanya Daud, dan akan mengadakan tempat kediamannya di tengah orang Israel, supaya mereka menjadi umatnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Israel dan Yehuda akan kembali dari pembuangan. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya. Kedua, kerajaan itu akan dikuasai di bawah satu raja, keturunan Daud, dan tempat kediamannya akan ada pada mereka. Akhirnya mereka akan menjadi umatnya. Ketiga, bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa ialah Tuhan memutuskan Israel dengan melihat segala hal yang telah dilaksanakan. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, berdamai dan menjadi satu dengan musuh-musuh dan lawan-lawan. Karena semua manusia saudara sesama dalam rancangan Tuhan. Dan dengan Yesus Kristus kita harus berdamai. Karena Yesus adalah pendamai di antara kita. Kedua, menjadi umatnya dengan menjauhi barang-barang dan hal-hal yang keji. Dengan Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi satu dengan Tuhan dan dengan yang lain, harus kita menjauhinya dan bersihkannya yang hal-hal keji itu. Dengan itu tidak bisa menjadi satu. Akhirnya pada praktik hari ini, usaha akan menjadi satu dengan orang yang sedang bertengkar dan memusuhinya. Itu dengan mengaku kesalahan diri dan dengan menerima Yesus. Mengaku kesalahan dirinya itu membereskan semua kotoran-kotorannya supaya bisa menjadi satu. Dan dengan menerima Yesus, karena Yesusnya pendamai. Yesus adalah Raja kita dan Nabi kita. Dia akan menjadi salah satu bahan yang menyatukan sebagai pendamaian di antara mereka dan kita. Kita harus hidup demikian itu. Kita harus menerima Yesus demikian itu. Inilah orang percaya. Inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.